Halo para peternak babi seluruh Indonesia, salam jaya. Salam jaya dan selalu jaya. Jadi pada kali ini kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang disampaikan kepada saya lewat ada yang WA, ada juga di WA group. Jadi kita hari ini mau diskusi tentang lebih bagus nyampur sendiri atau pakai pakan pabrik. Dua-duanya ada sisi positif dan negatifnya. Pakan sendiri harganya bisa kita adjust, formulanya bisa kita adjust sesuai dengan marketnya kita, sesuai dengan keinginan customer. Kalau pakai formulanya sendiri, mau lemaknya tebal, mau lemaknya tipis, mau warnanya merah, mau warnanya biasa aja, mau dagingnya basah, dagingnya kering, baru basah, tergantung dari pasarnya. Nah, kalau pakan jadi harus ikut, harganya ditentukan, formulanya, kualitasnya sudah ditentukan. Nah, pada saat ini kalau ditanya bagusnya yang mana? Kalau boleh berbagi, saya pribadi lebih fokusnya di mana? Kita tidak mungkin menguasai sektor usaha dari hulu sampai ke hilir. Ketika sedang di awal merintis usaha, pasti akan collab. Fokusnya akan banyak bercabang dan tidak akan efektif. Buat saya kalau boleh saran, yang baru memulai peternakan, ibaratnya kalau kata kita pemula, lebih bagus pakai pakan pabrikan terlebih dahulu. Paling-paling pakai pakan konsentrat ditambah jagung dan ditambah dedak. Baru nanti tambah sedikit-sedikit pakan tambahan. Kenapa? Karena di dalam konsentrat, di dalam pakan baja di pabrikan itu keseimbangan nutrisinya lebih terjamin. Jadi Bapak Ibu lebih bisa fokus ke manajemen peternakannya dulu. Bagaimana ini ternak tidak sakit, bagaimana ini ternak tumbuh kembang dengan normal, bagaimana sampai panen. 1, 2, 3 kali periode kita evaluasi, untungnya berapa, pasarnya seperti apa. Nah, setelah manajemen, karyawan juga yang baru-baru kerja juga sudah mulai terbiasa, sudah berpengalaman, barulah fokusnya ke arah pakan. Nah, kan sambil perjalanan tadi tahu di mana beli jagung murah, di mana beli dedak murah, di mana beli bahan-bahan yang murah atau harga bersaing. Murah belum tentu murahan. Jadi murah tetap harus lihat quality. Jangan murah tapi murahan. Nah, setelah itu barulah belajar formulasi. Bongkar konsentrat, bongkar premik, bongkar pakan tambahan, itu perlu waktu untuk belajar. Jadi jangan satu kali waktu usaha mau semuanya dikerjakan sendiri, pasti fokusnya terganggu. Itu saran saya ya. Ke depan kalau sudah expert, sudah levelnya sudah berpengalaman, jadi pakai formula sendiri, jadi nanti bisa otak-atik sendiri. Banyak rekan-rekan kita juga technical, formulator, nutrisionis, bisa diajak diskusi, kurang apa, tambah apa, itu kita bisa diskusi lagi lebih lanjut secara pribadi. Tidak bisa, karena buat saya tidak akan orang akan sembarangan memberikan formula pakan yang dimana itu sudah dari hasil uji riset. Karena resep pakan itu ibaratnya toko ayam goreng ini, resepnya, tepungnya tidak akan dibagi dengan gratis. Kenapa? Karena itu juga hasil dapatnya itu mahal. Dari riset, dari belajar, dari training, dari sekolah. Dan itu nggak mungkin diobral gratis. Jadi buat saya lebih bagus nanti diskusi ke depannya. Di kandang seperti apa, pasarnya seperti apa, bahan bakunya apa, formulanya apa. Itu tadi menjawab mau pilih pakan sendiri atau pakan pabrikan. Terus yang kedua, premik apa yang bagus dan bagaimana? Nah, premik, bicara tentang pakan tambahan, yang perlu diperhatikan adalah material premik ini kan sesuatu yang ditambahkan dalam jumlah sedikit, tidak sampai 2% atau tidak sampai 10%. Nah, kita harus perhatikan dulu karakter bahan baku 90% ini dari apa? Proteinnya dari protein hewani atau protein nabati, dari tepung ikan, dari tepung daging, atau dari tepung kedelai, atau kombinasi. Terus jagungnya dari jagung aja atau jagung campur ampok.
Dimana jagung dan ampok itu sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau pengen tahu apa bedanya, silahkan follow page saya. Saya satu bagian pernah mendiskusi tentang perbedaan jagung dan ampok. Nah itu juga berbeda, berapa persen dedak. Dedaknya grade apa, grade A, grade B, grade C juga itu nanti akan lain. Nah dari situ barulah kita tahu, oh kita perlu menambahkan apa. Jadi jangan tergiur atau ikut arus. Oh peternak si A, si B pakai itu, saya pakai. Enggak, setiap kandang punya tantangannya sendiri-sendiri. Ada satu kandang yang saya bilang ini juga salah. Semua periode dia masukkan obat. AGP. Eranya sekarang sudah nggak era AGP. Kalau ketahuan pasar juga mungkin, apalagi di konsumsi oleh masyarakat sendiri, pasti nanti lama kelamaan akan mendapat teguran dari masyarakat ketika ada masalah setelah mengonsumsi produknya karena residu antibiotik. Nah itu juga nggak boleh kita tiru. Terus menambahkan vitamin mineral yang tanpa pertimbangan, dosisnya masukin aja. Yang berikutnya ada juga rekomendasi perusahaannya, misalnya 5 kilo per ton atau 1 kilo per ton, tapi karena peternak mau hemat hanya pakai setengah dosisnya aja, main trial sendiri tanpa ada dampingan, tanpa ada diskusi. Itu juga akan dampaknya juga akan kurang efektif kepada peternak. Jadi kebutuhan itu sebetulnya menambahkan apa itu sesuai dengan marketnya, seperti kebutuhan pasarnya apa. Nah seringkali memang ada juga butuhnya lemak tipis, ya menambahkan produk-produk yang membuat lemak tipis. Bagaimana cara mengurangi lemak tipis? Atau kita rombak dengan formulanya perlu dirombak supaya komposisi karkasnya tidak banyak lemak. Itu juga jadi bahan pertimbangan. Bagaimana panen lebih mudah sehingga komposisi lemaknya juga tidak banyak. Itu banyak cara. Nah terus premix mana yang bagus? Saya tidak bisa nyebut brand di sini. Yang bagus adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhannya seperti apa? Pasarnya Bapak Ibu seperti apa? Contoh, akan jual di pasar supermarket, akan jual di pasar restoran, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang non AGP, tidak pakai antibiotik. Oke, jadi kita harus pakai sesuatu yang bukan antibiotik. Atau restoran atau supermarket membutuhkan yang diperkaya selenium supaya kita branding ini produk sehat, produk kesehatan. Ya kita harus menambahkan mineral selenium. Selenium yang mana kita negosiasi lagi, harus organik atau harus inorganik. Apa perbedaan organik dan inorganik? Nanti ada materinya. Selain itu mungkin nanti ada bilang, oh kita jual produk-produk organik. Ya jangan pakai barang-barang yang inorganik, karena organik sudah mendapat harganya sendiri. Dia pasti lebih mahal, sayur organik lebih mahal, daging organik lebih mahal, telur organik lebih mahal untuk mengganti. Mereka juga tahu sesuatu yang organik pasti ada harganya. Untuk sebuah kualitas itu ada harganya dan pasarnya masing-masing. Nah pasar yang mana itu membuat Anda Bapak Ibu menambahkan bahan yang mana itu juga menentukan. Jadi harus sesuai. Jangan hanya karena ikut-ikutan tapi tidak tahu artinya apa. Nanti kalau ada masalah juga bingung sendiri. Karena sudah menambahkan obat terus, ketika sakit kita suntikan satu antibiotik udah nggak respon. Ternyata karena resisten, dipakai setiap saat. Hati-hati. Nah itu tadi, jadi pasarnya apa baru mau nambahkan apa, itu lebih cocok. Jadi tidak asal-asalan nambah, karena kita tahu fungsinya, tahu benefitnya. Terus di dalam pakan ketika bikin formula, ini pertanyaan ketiga, apa yang harus dipertimbangkan? Standarnya kalau di pakan itu energinya berapa, proteinnya berapa, biasanya kalau dilanjut lagi serat kasarnya berapa. Biasanya itu sih standarnya, biasanya itu. Tapi poin pentingnya biasanya yang mereka ini di energinya berapa, proteinnya berapa. Nah sekarang sudah turun lagi berapa, bukan protein kasar lagi tapi asam amino atau protein tercernanya berapa.
asam aminonya berapa, keseimbangan asam aminonya berapa gram, berapa persen. Nah, itu perlu hitungan. Itulah yang saya tadi bilang di poin pertama, kalau mau sedang pemula, alangkah baiknya pakai pakan jadi dulu. Baru nanti kalau sudah manajemen masalah kandangnya selesai, baru coba ke otak-atik di formula pakan. Nah, itu. Jadi yang dipertimbangkan apa? Sumber energi, sumber protein, baru nanti tambahan-tambahannya untuk menjaga seratnya, nanti pakan vitaminnya, baru yang lain-lainnya. Nah, terus nomor 4, pertanyaan berikutnya, jumlah pemberian pakan untuk babi itu seperti apa? Nah, setiap presentasi yang disajikan, khususnya yang dari negara Eropa atau Amerika, biasanya mereka pakai standarnya itu nutrisi yang mau dimakan berapa. Jadi berapa gram protein yang harus dimakan sehari, berapa kalori yang harus dimakan sehari, energinya berapa dimakan. Nah, itu tadi, jadi itulah kenapa di materi saya pemberian pakan itu enggak paksa harus 2 kilo satu hari. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu proteinnya bapak turunkan, untuk mendapat gram yang sama, pemberian pakan harus ditambah. Misalnya, saya setting di angka 16% untuk pakan finisher. Ada peternak yang setting di angka 17%. Nah, mungkin yang 16 ini, kalau mau kejar pertumbuhannya protein yang 17% tadi, dia bisa. Dengan cara apa? Diberi makan lebih banyak. Yang sananya mungkin ngasih 2 kilo, di sininya mungkin bisa sampai 2,5 atau 3 kilo. Nanti ketemu gram protein per harinya sama, ketemu kalorinya per harinya sama. Itu nanti kejar pertumbuhannya sama. Tinggal kita bermain tentang cost pakan. Berapa total pakan, berapa ini. Nah, sama juga dengan saya mau setting nutrisinya lebih rendah supaya supaya saya hemat di cost. Ketemunya sama karena nanti panennya akan mundur. Panen mundur kan sama aja, setiap harinya makan. Jumlah harinya nambah, jumlah pakannya walaupun costnya murun tapi jumlah harinya tambah. Nanti endingnya kesimpulannya nanti sama dengan, kesimpulannya hampir sama cost pakannya. Jadi itu termasuk dalam strategi. Jadi buat saya pribadi, kalau masih bisa produk-produk yang lokal dimanfaatkan, itu alangkah lebih baiknya daripada kita bergantung pada produk-produk impor. Hati-hati, karena dalam situasi ekonomi yang seperti ini kita nggak akan tahu supply akan bermasalah atau produk itu ada harganya tapi mahal. Jadi sekarang pelan-pelan mulai coba trial untuk bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Limbah-limbah saya suka untuk daerah yang Manado, contohnya dia memakai kopra di sana banyak. Mungkin ada dari bugil-bugilan, bugil sawit, terus ada limbah-limbah ada juga industri tepung bulu, di mana industri dari rumah potong ayam, bulunya diproses untuk menjadi tepung bulu untuk menjadi makanan lagi. Walaupun memang kecernaannya masih rendah, perlu lagi satu teknologi, enzim ditambahkan atau proses fermentasi atau lain sebagainya, tapi ketersediaan bahan pakannya ini kedepannya bisa terjamin dibanding dengan impor. Ketika kondisi normal nggak akan ada masalah dengan barang impor, tapi ketika sedang dalam kondisi banyak negara yang lockdown, itu akan bermasalah dengan supply. Jadi di sini juga poin yang menjadi pemenang adalah seorang yang akan memperhatikan isu-isu tren yang terjadi secara global di hari-hari ini dan memprediksi 2-3 bulan ke depan akan terjadi seperti apa proyeksinya, sehingga mampu menyikapi untuk menjadi seperti apa. Jadi itu pertanyaan seputar pakan. Ya, mungkin ke depan silahkan kalau peternak-peternak ingin drop pertanyaan untuk video saya berikutnya, drop saja di komen untuk apa yang menjadi fokus untuk menjadi pertanyaan. Silahkan kirim atau direct message ke saya. Ada nomor telepon nanti di bawah sini, ada juga di deskripsi. Atau untuk materi-materi yang lain silahkan cek di album saya, di playlist saya untuk video-video lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Tetap jaya peternak babi Indonesia. Salam.